لبيك اللهم لبيك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki untuk hadir di masjid ini, melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian pembahasan ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmunya sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita jadikan sebagai pembahasan dalam kajian kita pada malam hari ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, yaitu al-baqa, atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat al-baqa ini sebagai seorang muslim wajib kita pahami, wajib kita yakini, wajib kita ketahui, sehingga insya Allah setelah kita mengetahui, kita meyakini, maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adapun lawan daripada sifat al-baqa itu adalah al-fana, yaitu hancur, binasa, mati. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang al-wujud, Allah Subhanahu wa taala al-qidam, kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala ini al-baqa, itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kebalikan atau lawan daripada al-baqa itu adalah al-fana. Nah, siapakah fana ini? Siapakah yang hancur? Siapakah yang akan mati? Siapakah yang akan binasa? Yaitu makhluknya, yaitu termasuk kita manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi baqa dalam ilmu tauhid itu disebutkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah punah, tidak binasa atau tidak mati, dan tidak ada akhirnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara masalah kekekalan ini, maka sebenarnya juga bahwa kita manusia setelah kita berada atau hadir di alam syahada ini, di situ awalnya daripada kehidupan kita manusia. Ya, yang mana sebenarnya masih ada alam sebelumnya, bahwa manusia itu berasal dari alamul arwah. Kemudian yang kedua masuk ke alamul janin, yang ada di dalam perut seorang ibu. Dan yang ketiga adalah alamus syahada. Nah, kita manusia merasakan yang namanya kehidupan adalah ketika kita berada di alamus syahada ini, di dunia ini. Nah, itulah sehingga kadang kita menjadikan sebagai tolak ukur daripada kehidupan kita, karena memang di dunia inilah, di alamus syahada inilah, kita manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar, yang mana hasil daripada pekerjaan kita, hasil daripada ikhtiar yang kita lakukan di dunia ini,
inilah nanti yang akan kita bawa sampai kepada alam yang tidak ada akhirnya. Jadi manusia juga nanti akan berada kepada suatu alam yang mana alam itu tidak ada akhir. Cuma yang membedakan dengan Allah adalah Allah tidak mempunyai awal, kalau kita manusia mempunyai awal. Tetapi mengenai akhir, ya, bahwa alam yang akan kita datangi nanti kemudian, yaitu alamul akhirah, apakah kita di surga atau di neraka, maka manusia di situ nanti akan kekal selama-lamanya di dalam situ. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang manakah dimaksud dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akhirnya, dan kekekalannya manusia dan juga kehancurannya manusia. Jadi atau Allah dan juga seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, termasuk semua planet-planet nanti ini, semuanya akan hancur. Ya, semuanya akan hancur. Jadi pada saat nanti malaikat Israfil meniupkan trompetnya, bahwa pada saat itu sudah akhir daripada kehidupan di muka bumi ini, di alam syahada ini, semuanya itu akan hancur. Matahari akan hancur, bulan akan hancur, bumi akan hancur, semua planet-planet yang ada akan dihancurkan, kemudian digantikan dengan alam yang baru. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, karena kita manusia fana, mempunyai akhir, ya, yaitu akhir daripada kehidupan kita di dunia. Kemudian setelah itu nanti kita akan berpindah kepada alam yang lain, ya, yaitu alamul kubur dan alamul barzakh. Kemudian setelah itu nanti masih berpindah lagi kepada padang mahsyar, dan juga setelah daripada mahsyar semuanya manusia dikumpulkan di tempat itu. Disitulah nanti kita akan dihisab. Apakah setelah dihisab itu kita masuk ke dalam surga, atau kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya nanti akan hancur. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 3, kullu syai'in halikun illa wajha. Jadi segala sesuatunya nanti itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam suatu riwayat itu bahwa nanti makhluk yang paling terakhir meninggal, ya, yang paling terakhir binasa mati, yaitu malaikat Israfil. Kenapa malaikat Israfil? Karena dialah yang meniup trompet, sehingga pada saat dia meniup trompet semuanya hancur kecuali dia dengan Allah. Nah, olehnya itu, ya, malaikat Israfil ini nanti kematiannya itu lain, dan itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, di dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu di muka bumi ini nanti akan fanin, akan hancur, wa yabqa wajhu rabbika, dan yang akan kekal hanya Tuhanmu Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kemuliaan dan ketinggian. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, bahwa yang nanti kekal selama-lamanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita manusia ini nanti akan fana, kita akan hancur. Oleh karena itu, karena kita manusia ini akan menghadapi yang namanya kehancuran, yang namanya kematian, perlu kita mempersiapkan diri. Bagaimana caranya kita mempersiapkan daripada kehancuran kita, kebinasaan kita, dan kematian kita. Kemudian setelah itu perpindahan kita dari alam syahada ke alamul kubur, dan dari alamul kubur nanti ke pada mahsyar, dan daripada mahsyar nanti apakah kita berakhir di surga atau di neraka. Inilah di dunia yang harus kita persiapkan. Apakah yang perlu kita persiapkan sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah semuanya, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan menjalankan segala perintahnya dengan suatu keikhlasan dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara spesifik yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan menghadapi kematian, menghadapi kehancuran itu adalah bagaimana kita membangun suatu persiapan sehingga pada saat nanti kita menghadapi yang namanya sakaratul maut itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada doa ya, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika menghadapi yang namanya maut. Jadi sakaratul maut itu artinya mabuk. Nah, olehnya itu karena orang dalam menghadapi sakaratul itu mabuk, maka dia tidak sadar. Olehnya itu, untuk menghadapi kondisi yang seperti ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah doa ini. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah, kemudian yang lain adalah pada saat kita berwudu, berkumur-kumur, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta, ya Allah, mudahkanlah lidahku ketika menghadapi sakaratul maut untuk membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi salah satu di antara hikmah adanya wudu itu dengan kita berkumur-kumur adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan lidah kita ini di saat menghadapi sakaratul maut itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Ya, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita biasakan dalam berwudu. Nah, kemudian sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kepada kita peringatan ya bahwa latihanlah kamu sebelum mati. Latihanlah kamu sebelum mati. Ada beberapa kondisi-kondisi kita manusia yang mana kondisi itu boleh dikata itu adalah bahagian daripada kematian. Manakah itu? Yang pertama adalah pada saat kita tidur. Yang kedua adalah pada saat kita mengerjakan sholat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat mengatakan, mutu qabla an tamut. Latihanlah kamu mati sebelum mati. Nah, yang ingin saya titik beratkan di sini adalah latihan mati pada saat sebelum tidur. Sebelum tidur, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam suatu riwayat bahwa pada saat orang mau tidur ada tata caranya. Ada tata caranya. Janganlah kita pada saat mau tidur itu menghadap ke kiri. Nah, itu yang pertama. Usahakan kita menghadap ke kanan atau kita menghadap ke atas, ya, menghadap ke langit. Kenapa kita dilarang pada saat mau tidur menghadap ke kiri? Iblis kalau mau tidur itu menghadap ke kiri. Dan juga pada saat orang yang menghadapi sakaratul maut, ya, biasa kita mentalkin. Kalau kita mentalkin orang mati, jangan kita di sebelah kirinya, tapi di sebelah kanannya, karena di sebelah kiri itu ada iblis. Kemudian di saat kita menghadap ke kanan, itu adalah cara tidurnya malaikat, ya, cara tidurnya malaikat. Kemudian kita pada saat kita menghadap ke atas, malakul maut pencabut nyawa itu mencabut dari atas. Nah, olehnya itu hanya dua yang dianjurkan dalam agama pada saat kalau kita mau tidur, menghadap ke kanan atau menghadap ke atas. Ya. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sebelum tidur kita menghadap ke atas, ya,
kita bersedekap. Ya, bersedekap, kemudian kita titipkan ruh kita di surga. Ya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur. Sebelum hilang kita punya ingatan, kita titipkan ruh kita dulu ini di surga. Bagaimana caranya? Kita membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbaring, terlentang menghadap ke atas, kemudian kita bayangkan, kita titipkan diri kita, batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan dulu memang di surga baru kita tidur. Ini kita latihan sebelum menghadapi yang namanya kematian. Ya, jadi itulah juga biasanya ketika orang ditalqin kita bacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi sebelum kita tidur, kita tenangkan dulu kita punya batin ini, kita tenangkan dulu kita punya perasaan, kita tenangkan kita punya jiwa, kita tenangkan kita punya akal, kita tenangkan kita punya ruh dengan membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok-kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang senantiasa kita coba latih diri kita sebelum kita tidur. Ya. Kalau gini kita biasakan, insya Allah pada saat nanti menghadapi sakaratul maut, insya Allah nanti sudah tidak susah lagi pada saat kita ditalqin. Karena yang namanya kebiasaan-kebiasaan manusia yang sering ia lakukan waktu hidup di dunia, itulah semuanya nanti yang teringat pada saat menghadapi sakaratul maut. Ya. Jadi ia rotawe narekonan mati naulonia sengi amating, maka ia rosi mata nengarangi abasanna. Ya. Apa kebiasaannya? Itu yang selalu diingat. Makanya kita membiasakan, apalagi di waktu malam sebelum kita tidur, kan semuanya sepi, sunyi, ya, sehingga pada saat itu kita bisa berkonsentrasi. Apalagi kalau kita matikan lampu, ya, kita matikan lampu, kemudian kita menghadap ke atas sambil bersedekap membaca ayat ini. Ya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa orang yang tidur itu pada saat kita tertidur kita sudah mati, ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kita bangun. Kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi di sini ada doa bahwa segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kita setelah mati. Jadi pada saat kita tidur itu kita sudah mati kecil. Nah, olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bahagian daripada kematian, maka latihan mungkin di situ. Kemudian setelah itu setelah kita membaca itu tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ya, karena suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sebelum kamu tidur khatamkanlah dulu Al-Qur'an. Kemudian bacakanlah selawat kepada para nabi. Ya. Kemudian setelah itu masuk memang di surga selama kamu masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi pada saat itu Aisyah bertanya, bagaimana caranya kami menghatamkan Al-Qur'an? Qul huwallahu ahad 3 kali sama pahalanya dengan sekali menghatamkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bacakanlah salawat kepada para nabi. Ya, yang kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau kita membaca tahiyat kedua.
Ya, jadi sebelum kita tidur baca qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian kita membacakan salawat kepada para nabi. Kemudian setelah itu pergilah kamu berumrah sebelum kamu tidur. Bagaimana itu berumrah? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian baca istighfar agar kamu insyaallah nanti kau memasukkan dirimu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sementara kamu masih berada di dunia ini. Nah, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah ini kita baca karena kita manusia ini akan hancur, kemudian kita manusia ini akan fana, ya akan mati, akan binasa dan kita tidak tahu kapan dan di mana berakhirnya kita punya kehidupan. Apalagi dalam kondisi Covid seperti sekarang ini, ya kondisi pandemik, kita tidak tahu karena itu adalah bahagian rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Biasa ada orang tertidur, kemudian dia tidur langsung tidak pernah lagi terbangun sampai mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, marilah kita mempersiapkan karena ini adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala dan pasti kita akan binasa karena kita adalah makhluk, maka bacalah bacaan-bacaan yang saya ajarkan dan caranya. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya perlu kita pelajari. Ini perlu kita biasakan diri kita karena insya Allah saya yakin dan percaya kalau ini kita lakukan setiap malam sebelum kita tidur, insya Allah yang namanya sakaratul maut, yang namanya siksaan kuburan, yang namanya siksaan pada saat nanti di padang mahsyar, yang namanya siratal mustaqim, insya Allah itu tidak akan susah bagi kita. Kenapa? Karena memang kita sudah menitipkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menitipkan batin kita, menitipkan kita diri kita kepada Allah sebelum kita menghadap kepadanya. Karena yang namanya kematian itu adalah bahagian daripada kematian, hakikat daripada kematian itu sendiri. Ya, coba pernahkah kita sadar, pernah kita tahu bahwa pada saat kita tidur, pada saat itu kita di mana? Di segaleta teki waktu tamatinro. Kita mengatakan ada di ranjang, kita mengatakan ada di kamar, ya. Tapi ternyata pada saat kita bermimpi melihat, misalnya kita dikejar anjing, kita berteriak-teriak, atau kadang istilahnya orang tendrekeng, ya ketindisan, kita tidak mampu melakukan sesuatu. Di mana kita pada saat itu? Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang, ya, kita punya kasarata ini, kita punya kasar ini ada terbaring di situ. Tetapi batin kita, akal kita, ruh kita, jiwa kita, ya itu berada di alam yang lain. Karena di dalam tasawuf itu yang namanya kematian hanya berpindah tempat. Leti unromi bawang. Bukan kita hancur, bukan kita bahwa kehidupan sampai di situ, tidak, tapi masih ada kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan yang akan kita hadapi di dunia ini, di alam syahada ini, yaitu alamul akhirah. Nah, olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ya sadari, perlu kita persiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut. Karena itulah kenapa agama kita mengistilahkan dengan sakarat. Sakar itu adalah artinya mabuk. Yang namanya orang mabuk tidak sadar. Nah, tetapi bisa saja di balik ketidaksadaran itu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita minta waktu kita hidup di dunia ini, yang merupakan kita jadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah pada saat nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu akan datang kepada kita. Tapi itu tadi dengan catatan kita membiasakan diri. Nah, sahabat, tidak mungkin ya kalau kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan itu akan hilang semuanya di saat kita menghadapi sakaratul maut, tidak. Tetapi bisa saja itu akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafatalingaki Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menghadapi seperti itu. Nah, kemudian hal yang lain sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat orang menghadapi sakaratul maut, kita mentalkin, kita usahakan yang membisik itu di telinga kanannya. Kemudian kalau ada keluarga-keluarga yang membacakan Al-Quran, surah-surah pendek, Yasin dan lain-lain sebagainya, ya kita agak jauh sedikit, ya agar
iblis yang ada di sebelah kiri ini yang senantiasa juga menggoda agar menyesatkan orang yang menghadapi sakaratul maut ini bisa dijauhkan ya dengan berkah membaca Al-Quran, dengan berkah membaca surah-surah pendek, surah Yasin, sehingga iblis yang datang menggoda ini nanti akan menjauh daripada orang yang menghadapi sakaratul maut. Karena orang yang menghadapi sakaratul maut itu perlu kita ketahui sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka itu dalam kondisi haus, madekah ya. Nah olehnya itu iblis ini datang membawakan segelas air dengan menggoda, inilah saya bawakan kamu air, kalau kamu minum air ini maka hausmu akan hilang. Tetapi ketika mereka mengiyakan, maka orang yang menghadapi sakaratul maut itu tanda-tandanya su'ul khatimah ya, nacapurijal ya. Kenapa? Karena mereka lebih mendengarkan apa yang dibisikkan oleh iblis dari apa yang dibisikkan kepada orang yang mentalkin di sebelah kanannya untuk senantiasa membisikkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebagai kesimpulan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempunyai sifat baqa yang kekal selama-lamanya. Kemudian manusia mempunyai sifat fana yang akan menghadapi yang namanya kehancuran, kematian dan kebinasaan. Kemudian yang kedua, bahwa kita manusia sadar dan harus mempersiapkan untuk menghadapi kefanaan kita, kematian kita, kehancuran kita, kebinasaan kita dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, marilah kita memperbanyak doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, mudahkanlah kami di saat menghadapi sakaratul maut dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kemudian yang keempat, pada saat kita tidur maka usahakan kita terlentang sambil membaca ayat akhir daripada surah Al-Fajr, kemudian membaca 3 kali qul huwallahu ahad, membaca salawat Allah yaitu tahiyat kedua, membaca istighfar, dan yang ketiga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu kita membaca memperbanyak, dan mudah-mudahan kita membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang akhir kalimat yang kita ucapkan yang terpetik daripada lidah kita, la ilaha illallah, sampai hilang ingatan kita. Kalau ini kita biasakan, insya Allah pada saat kita menghadapi sakaratul maut itu akan mudah kita ucapkan walaupun tanpa ada yang membisikkan kita, karena ini sudah kita biasakan waktu kita hidup di dunia. Ini yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.